diri kalian sendiri. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran yang baru. Sebelum memulai pembelajaran, ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau cek siapa yang kemarin tidak hadir. Angkat tangan. Oh, Abdi alasannya kenapa? Sakit kaki. Tetapi tidak ada surat izin. Ya, lain kali kalau sakit harus ada surat izin sakit, ya. Oh ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Oke. Hari ini saya minta Nirma untuk memimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita mempersiapkan kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran atau berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu pada malam hari tadi hingga pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami lagi di tempat yang sama guna untuk melakukan aktivitas kami, yakni kegiatan belajar mengajar. Lindungilah kami agar kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik. Akhirnya nama-Mu yang puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, hari ini semuanya hadir? Tidak. Siapa lagi yang tidak hadir? Sakit, izin atau apa? Walaupun tanpa adu, kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba berdiri dulu. Nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya, supaya kita tetap semangat. Lagunya seperti ini. Nanti kamu ikuti. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi juga teman-teman. Tiba saatnya kita belajar demi masa depan yang cemerlang. Oke, sudah? Ya, sambil tangannya kita 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi juga teman-teman. Tiba saatnya kita belajar demi masa depan yang cemerlang.
Melalui kegiatan mengamati objek, peserta didik itu diminta harus mampu menyajikan teks deskripsi secara lisan. Nanti sebentar kegiatannya itu ada. Kita akan lihat bersama tayangan yang akan ibu tampilkan. Ini dia punya materinya kan, terus kita lihat. Ini sudah tadi tujuan pembelajarannya, dan yang berikut ini. Nah, kita lihat kembali. Untuk menyajikan teks secara lisan sebentar, yang kalian akan lakukan. Yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Kamu harus benar-benar memahami kira-kira objek yang dideskripsikan itu seperti apa. Yang kedua, dalam menyajikan suatu objek, kamu harus menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi ya. Tidak boleh menggunakan kata kasar. Yang kedua, menghindari kalimat yang bersifat subjektif atau menyerang pribadi atau fisik. Misalnya, dalam saat mempresentasikan, Ilsia mungkin ada kesalahan, ya. Terus Abdi tertawa atau Ilsia, kau punya cara penyampaian itu jelek, itu tidak boleh. Yang berikut, menghindari kata-kata yang mengandung sara, suku, agama, ras, antar golongan. Karena di antara kalian ini bukan yang hanya beragama Kristen, tetapi ada juga yang beragama non-Kristen. Jadi hindari kata-kata yang mengandung sara. Oke. Yang berikut, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, menyampaikan deskripsi objek itu secara utuh. Harus sesuai berdasarkan objek. Abdi perhatikan. Fahri, sudah paham? Sudah. Ya. Ini adalah 6 langkah dalam menyajikan teks deskripsi nanti secara lisan ya. Ya, oke. Kita perhatikan kembali. Ini adalah sebuah tayangan. Ya, kamu diminta untuk mengamati tayangan yang akan ditampilkan. Sabar ya. Nanti sambil mengamati, sambil kita mengolah kira-kira yang akan saya tanyakan nanti itu apa, sesuai dengan hasil pengamatan. Ini adalah gambar ya. Coba, oke. Bagaimana, indah kan? Nanti kapan-kapan Abdi ke Pulau Komodo. Abdi sudah pernah ke Pulau Komodo? Belum? Ya, nanti siap uang 3.500.000 belum? Ini, coba perhatikan baik-baik. Varanus Komodo. Lihat amat.
Labuan Bajo menjadi terkenal, menjadi kota pariwisata premium. Ini hanya gara-gara ini. Karena komodo binatang langka yang terdapat di Pulau Komodo. Dia punya lautan itu bagaimana, Kak? Indah? Arti ingat baik-baik itu, jangan nanti hanya tahu Pulau Komodo, sebutannya Pulau Komodo tetapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Bule kesasar. Oke, lihat baik-baik. Rusa-rusa yang berkeliaran. Sudah? Oke. Ya, anak-anak, kalian baru saja mengamati cuplikan tentang wisata Pulau Komodo. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apa yang kalian amati barusan dari tampilan yang ada di sini? Komodo adalah sejenis kadal tapi ukurannya yang lebih besar. Menurut hasil pengamatan Nirma, bahwa komodo itu adalah sebuah seekor sejenis kadal. Oke, iya. Sekarang yang lain, coba apa yang barusan kalian lihat di dalam tayangan? Yang baru kalian amati, cari Tentang keindahan Pulau Komodo. tentang keindahan Pulau Komodo. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya. Sengaja Ibu menampilkan ini supaya kamu tahu bahwa ini juga yang dinamakan dengan objek, ya. Nah, dari hasil pengamatan kalian sudah bisa tahu apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan. Ketika kamu melihat, itu kamu sudah menggunakan cerapan panca indera mata. Kamu merasakan kekaguman akan keindahan, berarti itu sudah menggunakan apa? Ciri deskripsi, ya, yang menggunakan cerapan panca indera perasa, berarti merasa sangat kagum, merasa sangat indah. Nah, dari sinilah nanti kalian akan bisa mendeskripsikan objek itu secara lisan. Sebelum kita ke kegiatan diskusinya, ini Ibu akan membagikan
sebuah kartu kata. Di dalam kartu kata ini ada kalimat tidak baku, ya. Coba kalian tentukan nanti mana yang termasuk kalimat baku atau kalimat yang tidak baku. Kalau memang di sini semuanya sudah masih tidak baku, bagaimana kamu membakukan kalimat tersebut, ya? Kenapa ibu membagikan kartu ini? Supaya sebentar kamu bisa menyajikan tes deskripsi itu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke. Sekarang ibu bagi ini, coba langsung lihat di situ, kasih tanda kira-kira kalau kalimatnya masih tidak baku, bakukan kalimat tersebut. Oke? Setelah itu langsung dijawab. Kartu katanya ada 4 kalimat di situ. Coba tidak, kamu langsung garis bawahi saja, setelah itu menjawab, ya. Setelah itu menjawab. Garis bawahi. Ada juga kesalahan penulisan di situ. Kesalahan penulisan itu termasuk juga kalimat ya, baku dan tidak bakunya sebuah kalimat atau kata. Abi, dia mau mereka ibu. Ada kesalahan di situ, banyak lainnya, ya. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, kasih tanda, lalu sampaikan. Berbagi lagi sudah, ya, dari setiap kelompok. Saya minta dari kelompoknya Putri enggak. Oke, kata enggak, ya. Nah, masih tergolong dari dalam kata tidak baku. Oke, ada lagi, ya. Sudah satu malam ambulan yang lewat di jalan raya bikin pengendara motor bingung. Kata bikin. Kata bikin. Kata bikin, ya. Ya, itu dari kelompoknya Putri. Tangan dulu.
dan kata baku yang ada dalam kalimat ini. Yang pertama, kalimat kimia farma merupakan salah satu apotik yang sangat ramai dikunjungi. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah kata apotik dan kata bakunya adalah apotek. Apotek. Oke. Yang kedua, harga cabai saat ini naik tidak kamu-kamu. Kata tidak bakunya adalah cabai dan pembenarannya adalah cabai. Dan kata tidak baku satunya lagi adalah enggak dan pembenarannya adalah enggak. Pembenaran dan enggak. Tidak. Oke, tepuk tangan dulu. Acara apotek ya. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Pagi Endang. Jadi saya akan membacakan penulisan kata yang salah di kalimat ini. Sejak tadi malam, ambulan yang lewat di jalan raya bikin pengendara motor bingung. Cara penulisan kata yang salah ialah ambulan yang sebenarnya cara penulisannya adalah ambulans. Terus Dan kata bakunya adalah sejak tadi malam ambulan yang lewat di jalan raya bikin pengendara motor diganti dengan membuat pengendara motor bingung. oke. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, kita perhatikan sama-sama anak-anak ya. Nah, dari jawaban kalian tadi sudah benar dan meskipun ada sedikit yang kurang tepat ya. Kita perhatikan kata Labuan Bajo. Mana benar atau salah itu Labuan Bajo penulisannya? Labuan Bajo. L-nya huruf besar. Bajonya B-nya besar. Itu juga salah. Di sini salah. Labuan di sini kan tadi L-nya huruf besar, B-nya huruf kecil. Seharusnya nama tempat itu atau nama kota itu harus huruf besar. Labuan Bajo. Oke. Nah, merupakan ini juga kota pariwisata premium. K-nya itu tetap dia huruf kecil. P-nya juga huruf kecil ya. Itu tidak harus kasih huruf besar. Yang kedua, kimia farma merupakan salah satu apotik seperti yang dikatakan oleh kelompoknya Chandra dan Putri tadi. Bukan apotik tetapi apotek. Selama ini kita beli obat ke apotik itu salah. Harusnya apotek. Oke. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga di sana? Harga cabai. Ya, cabai itu kata tidak bagus. Seharusnya cabai. Oke. Terus kata enggak. Seharusnya tidak. Yang terakhir, sejak tadi malam ambulans kan diadopsi dari bahasa asing dan diadaptasikan ya. Oke, bukan lagi tulisannya ambulans C seperti yang Endah katakan tadi. Itu harus ambulans S ya. Yang lewat di jalan, kata di jalan seharusnya kayak ini. Sudah dikatakan ini, kata di jalan. Kalau menunjukkan tempat di jalan itu harus terpisah. Ini bukan di sebagai imbuhan ya, tetapi di sebagai kata perum. Kata perum menunjuk di jalan, di situ, di sana, di rumah itu harus terpisah. Kecuali kalau kata berimbuhan, mungkin kalian bisa tulis gabung. Nah sekarang pengendara motor bingung, bikin pengendara motor bingung, bikin membuat. Kata bikin ini kan kata yang bahasa yang sehari-hari kita gunakan kan. Oke. Masih ada jenis kata baku, kata tidak baku yang harus kita pelajari. Nanti kamu belajar sendiri, entah itu ambil dari sumbernya itu apa saja. Tapi ibu minta setiap hari itu kamu harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut sekarang. Ini anak-anak, hari ini kita akan amati lagi objek wisata. Ini gambar pulaunya saja.
Coba semangat sedikit. Jangan terkecoh dengan anak-anak teman-teman yang sedang bermain sepak bola. Iya, Bu. Tadi Putri, saya rasa dia sudah menggebu-gebu untuk ikut pertandingan. Seiring dengan jalannya Piala Dunia, begitu pula Kendang Mustika. Dia pasti mau main bola. Siapa yang ikut bola kaki Putri di sini? Hah? Banyak? Cari satu, lima. Sudah tunggu. Aduh, kasihan. Final ya? Mantap. Ibu. Karena Cristiano Ronaldo sudah kalah, yang lain juga ikutan gugur ini. Ayo, terus kerja. Ini dia punya petunjuk pengerjaannya, sudah ada di AKB ya.
Ayo semangat. Yang ditekankan di sini adalah kemampuan kalian untuk berbicara. Bukan yang lain-lain. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan hanya bisa deskripsikan film-film Korea. Anggap saja objek di dalam ini adalah pemeran-pemeran film Korea, ya. Dan kamu harus bisa mendeskripsikan. Siapa yang selama ini pernah jalan-jalan ke pantai selatan arah Kolomor? Ada yang sudah pernah jalan? Maksudnya nggak jalan-jalan sore-sore hari Minggu, sore-sore hari Sabtu. Masa kalian tidak pernah jalan-jalan ke sana? Anggap saja itu yang kamu lihat itu selat, kan di sana kan Selat Molo. Jadi anggap saja itu, kalau kamu tidak sempat ke Pulau Komodo, anggap saja itu Pulau Komodo kan selatan luas. Jadi tanah murni, gori-gori, gunung Tuhan atau apa ini. Bagaimana? Siap? Siap. Sudah siap? Siap. Endang, sudah siap? Esa? Ya. Siapa yang mau melamar diri? Ibu tidak mau katakan harus ya dari kelompoknya Putri, kelompoknya Endang ke Elsa. Saya hanya minta inisiatif dari kelompok itu sendiri. Siapa yang mau melamar diri untuk memulai kegiatan presentasinya? Siapa? Oh, Nirma. Ayo Nirma, kita sambut Nirma dengan tepuk tangan. Kalau suaranya gitu. Siapa? Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Hari ini saya akan menyajikan teks deskripsi secara lisan dan baik. Kita telah
Mesir kadang sudah selesai. Mengapa Pulau Komodo terkenal di seluruh dunia? Karena Komodo hanya tersisa satu di dunia, yakni di Flores, Pulau Komodo Labuan Bajo. Komodo juga telah hidup dari zaman purba, di mana sekarang ini dia sudah dijadikan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita dulu. Yang berikut. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Saya akan meresensikan secara besar tentang Pulau Komodo. Di manalah Pulau Komodo, pulau yang sangat indah, pulau yang banyak dikunjungi oleh negara-negara lain. Di mana Pulau Komodo yang memiliki berbagai macam unik, seperti komodo yang besar, alamnya yang bersih, lautnya yang bersih, dan nyaman banget buat dijadikan tempat wisata. Dan di mana Pulau Komodo ini membuat kota Labuan Bajo menjadi sangat terkenal. Dengan komodonya yang langka, membuat para wisata menjadi ingin melihat di mana sih bentuknya komodo. Apakah komodo itu berwarna sangat luas atau gimana lah? Dan komodo itu bentuknya. Dan di mana para negara-negara lain pun ingin menjadi komodo dan melihat spesies komodo yang sangat besar. Dan dengan mereka melihat Pulau Komodo, mereka akan bisa mendeskripsikan Pulau Komodo itu dan menceritakannya kepada negara mereka agar di mana negara-negara lain pun dapat mengunjungi Pulau Komodo. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang Pulau Komodo. Ya, terima kasih. Tangan. Ya, kelompoknya Elsa terakhir. Setelah ini baru kita memberikan tanggapan secara keseluruhan saja dulu ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Nurenda. Jadi saya akan menceritakan atau mendeskripsikan Pulau Komodo secara resmi. Pulau Komodo adalah salah satu pariwisata yang berada di Labuan Bajo yang sangat indah. Dengan laut yang luas serta gunung-gunung yang menjulang tinggi, membuat Pulau Komodo sangat diminati dan ingin didatangi oleh setiap orang, termasuk orang luar. Karena memiliki keindahan yang menarik setiap perhatian orang yang ingin selalu mendatangi Pulau Komodo itu. Demikian dari saya. Apakah dari kelompok kalian ada yang ingin bertanya? Iya, anak-anak. Masih semangat? Kenapa kita belum langsung menanggapi? Ini kita satu-satu saja ya dari setiap kelompok. Saya langsung bertanya saja. Bagaimana menurut kelompoknya Elsa atau kelompoknya Putri dengan hasil presentasi atau hasil penyajian secara lisan yang disampaikan oleh kelompoknya Numa? Kalau dari kelompok ini bukan apa? Bukan menjelaskan Pulau Komodo, yang lain menjelaskan Komodo. Nima bagaimana? Tadi yang penilaian dari kelompoknya Endang, mereka menanggapi bahwa yang Nima sampaikan tadi itu atau yang Nima jelaskan itu bukan menjelaskan keindahan dari Pulau Komodo, tetapi lebih ke komodonya. Kan di situ kan kita kan bukannya hanya bisa menjelaskan pulaunya, kita kan bisa jelaskan isi dari pulaunya, bagaimana. Karena di Komodo itu kan salah satu keindahan ya nggak bisa tidak bisa hanya jelaskan tentang pulau. Ini isinya kita jelaskan tentang dalamnya di pulau ada apa. Bagaimana dari Dari menurut saya, presentasi yang Nima sudah sangat bagus. Karena di mana Nima menjelaskan
Oke, bagaimana? Sudah terima? Sudah. Ya, terima kasih Endang dan Irma. Tangan lagi. Sekarang, bagaimana hasil penilaian tanggapan dari kelompoknya Nirma, kelompoknya Elsa terhadap hasil penyajian dari teman kalian? Siapa tadi? Seri. Coba ini masukkan, bukan ini ya, maksudnya supaya kedepannya kalian bisa memperbaiki. Ayo, siapa? Tapi ada kata-kata dapat yang Mirna, perhatikan. Kata-kata tidak bagus. Contohnya tadi apa? Oh ya, Kata Seri tadi menjelaskannya pakai kata apa? Gimana? Nah, tadi kan ibu sudah sampaikan ya, harus menggunakan bahasa yang baik-baik. Nah, ya, hindari kata-kata tersebut dalam menyajikan sebuah teks atau dalam bentuk formal lainnya ya. Bagaimana hasil penilaian dari kelompoknya Camin, kelompoknya Putri mengenai hasil penyajian dari kakak Endang? setelah Endang menuliskannya, Endang belum terlalu menuliskan semua tentang kelompok. Menurut kelompoknya Putri, penyajian hasil pengamatan dari kelompoknya Endang itu belum secara keseluruhan menjelaskan dia punya keadaan dari Pulau Komodoro beserta dia punya kru yang ada di dalam secara kawasan. Oke, bagaimana Endang? Sudah bisa diterima? Sudah. Oh, ya. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Ibu senang kalian sudah bisa mendeskripsikan objek yang ibu tampilkan tadi, yaitu Pulau Komodo. Nah, satu saja, Endang dengar, perhatikan, satu saja kendalanya tadi, ya memang sudah benar, tetapi masih ada penggunaan bahasa yang tidak bagus. Kata gimana lah, apalah ya, tidak benar. Kecuali kalau mungkin Seri bicaranya dengan Abdi, mungkin baru bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Ya, tapi ibu senang kalian sudah bisa berbicara ya, walaupun masih ada keraguan-raguan. Satu pesan ibu, ketika nanti kamu mau berbicara di hadapan orang banyak, yang pertama paling kita persiapkan itu adalah mental, ya. Yang lain cuma tapi mental. Kalau mental sudah mulai down, turun, tidak bakalan. Sepintar-pintarnya orang, ketika dia tidak mempersiapkan diri untuk berbicara, dia akan grogi, ya, nervous, dia ragu untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Sebelum saya menyimpulkan pembelajaran, saya mau bertanya, apakah menurut Putri, menurut teman-teman Abdi, Fahri, Andi, dan semuanya, kegiatan pembelajaran kali ini itu sudah bagus atau masih ada yang kurang, baik itu dari penyampaian, dari penjelasannya ibu, atau dari penggunaan media, materinya seperti apa, dan kesulitan yang kamu hadapi saat proses pembelajaran ini itu apa kesulitan yang kamu dapat? Coba jelaskan ke ibu supaya nanti bisa menjadi bahan refleksi kita bersama. Oke ya, dari Seri. Kalau menurut saya, yang ibu ajarkan kepada kami semua sudah sangat bagus. Ibu sudah memberikan nilai yang kami, ibu sudah
berupaya singkatan menunjukkan semua tentang Pulau Komodo. Dan dari alat-alatnya pun sudah sangat bagus dan murah. Dan mungkin bagi saya sebutan masalahnya adalah memaafkan. Ya, terima kasih Sherly. Kesulitan yang Sherly alami itu adalah saat dia menulis Indonesia. Ya, mungkin itu tadi karena aku belum menguasai semua ya. Tapi aku yakin kalian akan bisa. Dan terima kasih Sherly bahwa dengan penggunaan media dengan penyampaiannya Ibu, kamu sudah bisa mengerti ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Dan mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain kesulitan yang kalian hadapi ataupun bagaimana mengenai media materi yang Ibu sampaikan itu sudah bisa dimengerti. Ayo Mirma, Apa yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Apa yang kita ambil? Bisa kita ambil. yang kita bisa ambil, yang bisa kita resapi dari kegiatan pembelajaran ini Mirma, di kemudian hari kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menjelaskan, dalam berbicara, dalam mendeskripsikan sesuatu. Lebih khusus dalam kegiatan pembelajaran, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, masih ada lagi? Ada. Ya anak-anak, terima kasih. Dan sekarang mari kita simpulkan secara bersama hasil kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya. Kesimpulannya bahwa kegiatan menyajikan teks secara lisan itu yang kalian perhatikan itu kita sudah bisa lihat bersama tadi ini ya. Ini ya. Menyajikan secara lisan teks deskripsi itu materinya tadi ya. Ya Bu. Adapun dia punya langkah-langkah untuk menyajikan teks deskripsi itu secara lisan. Yang pertama, memahami objek yang dideskripsikan. Seperti tadi, gambar Pulau Komodo itu kita harus pahami dulu dia punya gambar objek. Oh, ini objek yang mau saya amati. Lihat baik-baik ciri-cirinya, bentuknya, isinya seperti apa. Yang kedua, harus menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar. Ya, jangan di dasar. Saat kita presentasi, misalnya ada salah satu teman yang tidak betah, yang mengganggu, jangan langsung merogoh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Yang berikut, menghindari kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik. Misalnya, contohnya saat kamu saling menatasi ya. Misalnya seperti ini. Apa yang disampaikan oleh kelompok itu Ibu itu salah, itu tidak benar. Tidak benar. Dan siapa? Enam. Cara penyampaiannya tahu tadi sepertinya kurang ini. Jangan seperti itu, dia punya apa ya? Mengeluarkan kalimat. Sekarang yang berikut, menghindari kata-kata yang mengandung sara, apalagi di antara kita ini berbeda suku, agama, ras ya. Dan yang berikut, menggunakan kalimat sopan dan tidak dipahami. Misalnya, alangkah baiknya, ya alangkah baiknya. Apa yang disampaikan itu tidak boleh gini, itu salah. Dan yang terakhir, menyampaikan deskripsi objek secara runtut, ya, secara runtut harus sesuai dengan objek yang diamati. Kalau misalnya tadi Pulau Komodo yang
baru lagi, bukan tes deskripsi lagi, tetapi sudah ke bab yang baru. Maka dari itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, coba berdiri lagi. Kalau ibu katakan mana hidung, haruskan hidung. Yang kita lebih cepat lagi. Cepat-cepat. Mana dahi? Mana bibir? Mana bahu? Mana tangan kanan? Oke. Ya, masih ada yang salah. Tidak tahu kan? Tidak tahu kiri. Ya. Oke, anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sampai di sini, dan sebelum kita pulang, kita harus berdoa supaya selamat dalam perjalanan. Sekarang yang pimpin doa Endang. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa di Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami atur